Seringkali kita merasa dunia ini tidak adil, melihat orang lain lebih dulu sukses, punya karier yang cemerlang, atau rezeki yang datang tanpa henti. Rasanya kita sudah berusaha keras, tapi kok rezeki kita terasa seret ya? Nah, mungkin kamu butuh mendengar ini. Tenangkan hatimu, rezeki takkan tertukar jika kamu bersabar. Kenapa bisa begitu? Yuk, kita bahas bersama. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Nasihat Diri. Di sini kita akan membahas hal-hal yang bisa membantumu memahami hidup lebih baik dan membawa ketenangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, kita mulai ya. Mengapa kita sering merasa khawatir dengan rezeki? Pernah nggak sih merasa khawatir melihat orang lain mendapatkan sesuatu lebih cepat dari kita? Entah itu pekerjaan, gaji yang lebih tinggi, atau kehidupan yang terlihat lebih sempurna. Perasaan ini normal kok, karena kita manusia dan sering membandingkan diri. Tapi, kalau dibiarkan, rasa khawatir ini bisa jadi racun. Bisa bikin kita merasa nggak cukup, dan bahkan meragukan usaha sendiri. Padahal, ada satu hal penting yang perlu kita yakini. Rezeki setiap orang sudah diatur olehnya. Nggak akan tertukar dan nggak akan datang terlambat. Rezeki itu bukan sekadar materi. Saat kita bicara tentang rezeki, seringkali yang terlintas di pikiran adalah uang atau harta. Padahal, rezeki itu luas banget. Kesehatan, kesempatan untuk belajar, keluarga yang mendukung, teman-teman yang baik, semua itu juga rezeki. Jadi, kalau saat ini kamu belum punya banyak uang, coba lihat lagi sekelilingmu. Mungkin kamu punya rezeki dalam bentuk lain yang orang lain justru nggak miliki. Jangan sampai kita terlalu fokus sama apa yang belum kita punya, sampai lupa bersyukur atas apa yang sudah ada. Sabar adalah kunci utama. Sabar bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Sabar adalah tentang menerima proses yang sedang berjalan sambil terus berusaha. Banyak kisah sukses di dunia ini yang berawal dari kegagalan dan kesabaran. Bayangkan, kalau mereka menyerah di tengah jalan, mungkin cerita mereka nggak akan sampai ke telinga kita. Kesabaran itu seperti benih yang kita tanam di dalam hati. Mungkin butuh waktu untuk tumbuh, tapi saat waktunya tiba, dia akan mekar dengan indah. Jadi, tanamkan keyakinan bahwa usaha dan kesabaranmu akan membuahkan hasil pada saat yang tepat. Mengatasi rasa cemas dengan yakin pada takdir. Terkadang, yang bikin kita nggak tenang adalah ketakutan tentang masa depan. Kita takut nggak bisa menghidupi diri sendiri, takut nggak bisa bahagiain keluarga, dan seterusnya. Padahal, setiap orang punya jalannya masing-masing. Apa yang menjadi hak kita, pasti akan sampai pada kita. Nggak perlu takut, rezeki akan tertukar. Justru yang harus kita lakukan adalah terus berusaha sebaik mungkin, lalu serahkan hasilnya pada Tuhan. Karena saat kita sudah berusaha, yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Salah satu sumber ketidaktenangan hati adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya, melihat teman sebaya yang sudah punya bisnis sukses atau saudara yang kariernya cepat melesat. Kita jadi merasa tertinggal. Padahal, tiap orang punya waktu yang berbeda-beda untuk meraih kesuksesan. Bisa jadi, kesuksesanmu sedang menunggu di tikungan berikutnya, dan kamu tinggal perlu melangkah sedikit lagi untuk mencapainya. Ingat, perjalanan hidup ini bukan kompetisi, tapi perjalanan menuju kebahagiaan kita masing-masing. Ketika rasa putus asa melanda, ingatlah ini. Ada masa di mana kamu mungkin merasa usahamu sia-sia saat sudah bekerja keras, tapi hasilnya belum juga terlihat. Di saat-saat seperti ini, ingatlah bahwa proses lebih penting daripada hasil. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap kesalahan yang kamu perbaiki,
itu semua sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Tuhan mungkin menunda apa yang kamu inginkan saat ini, bukan karena tidak menyayangimu, tapi karena ingin kamu lebih siap ketika hal itu datang. Nikmati proses, hasil pasti mengikuti. Orang sering kali lupa menikmati proses adalah bagian penting dalam meraih kesuksesan. Saat kita terlalu fokus pada hasil, kita jadi mudah kecewa kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Tapi kalau kita menikmati setiap prosesnya, sekecil apapun kemajuan yang kita buat, rasanya akan lebih ringan. Jadi, fokuslah pada perjalananmu. Karena saat kita bisa menikmati proses, hasil yang baik akan menjadi bonus. Berdoa dan berikhtiar dengan ikhlas. Setiap usaha yang kita lakukan, jangan lupa dibarengi dengan doa. Doa adalah pengingat bahwa kita bukan bekerja sendiri. Ada Tuhan yang selalu mendengar dan mengawasi. Ikhlas dalam berikhtiar juga penting. Jangan sampai niat kita ternodai dengan rasa iri atau dendam. Percayalah, dengan berdoa dan berikhtiar, Tuhan akan memberikan apa yang terbaik untukmu, bahkan mungkin lebih baik dari yang kamu bayangkan. Contoh kisah inspiratif dari mereka yang sabar menunggu rezekinya. Banyak cerita dari orang-orang yang sukses setelah melewati banyak rintangan. Misalnya, Jack Ma, pendiri Alibaba. Sebelum sukses, dia mengalami banyak penolakan dalam hidupnya, bahkan pernah gagal masuk universitas dan ditolak di berbagai pekerjaan. Tapi dia terus berusaha dan percaya bahwa ada jalan untuknya. Dan sekarang, dia dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di dunia. Kisah ini menunjukkan bahwa kesabaran, keyakinan, dan usaha yang gigih akan selalu membuahkan hasil. Jangan pernah menyerah. Tenangkan hatimu, yakinlah bahwa rezeki takkan tertukar jika kamu bersabar. Setiap kesulitan yang kamu hadapi saat ini adalah cara Tuhan untuk menguatkanmu. Setiap penundaan adalah persiapan agar kamu bisa menerima yang terbaik. Jadi, jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berdoa, dan jangan berhenti bersabar. Karena, pada akhirnya, rezekimu akan datang pada waktu yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kamu bisa lebih tenang dalam menjalani proses hidup ini dan percaya bahwa rezekimu nggak akan tertukar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Dan buat kamu yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video inspiratif lainnya dari channel Nasihat Diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.